Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Osama Sadam Saragi, NPM 2133101098. Saya akan mempresentasikan jurnal saya yang berjudul Sistem Konversi Energi Panas menjadi Energi Listrik dan Energi Kinetik menggunakan Turbin Uap. Pendahuluan. Turbin uap adalah suatu penggerak mula yang mengubah energi potensial uap menjadi energi mekanis dalam bentuk putaran poros turbin. Poros turbin dihubungkan baik secara langsung atau dengan bantuan roda gigi reduksi dengan mekanisme yang digerakkan. Tergantung pada mekanisme yang digerakkan, turbin uap dapat digunakan pada berbagai bidang industri untuk pembangkit listrik dan untuk transportasi. Pada pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), kerja mekanis yang dilakukan oleh turbin dikonversikan menjadi energi listrik pada generator. Dari generator inilah daya listrik disuplai kepada konsumen. Kebutuhan konsumen akan daya listrik ini bervariasi dari waktu ke waktu yang menyebabkan beban mekanis yang dipikul oleh poros turbin turut bervariasi pula. Sehat Abdi Saragi, STMT. Perubahan pada beban mekanisme ini menyebabkan perubahan langsung pada kerja yang dilakukan oleh poros turbin. Turbin dituntut harus mempunyai kemampuan untuk beroperasi dengan kestabilan yang cukup dalam jangka waktu yang luas, dari keadaan tanpa beban hingga ke beban penuh, karena adanya hubungan langsung antara daya yang dihasilkan turbin dengan aliran massa uap melalui turbin tersebut. Maka setiap variasi beban pada terminal generator akan langsung mempengaruhi laju aliran uap bertambah atau berkurang tergantung pada apakah beban tersebut bertambah besar atau mengecil. Pada kondisi beban yang konstan, ada hubungan yang tetap antara momen putar yang dibangkitkan oleh sudu-sudu gerak dengan jumlah uap yang mengalir melalui turbin. Jika beban berubah, hubungan ini tidak dapat lagi dipenuhi karena momen putar yang dibangkitkan tidak lagi sesuai dengan beban yang dipikul, sehingga akan terjadi kenaikan atau penurunan putaran poros turbin yang sebenarnya tidak dikehendaki. Dengan menggunakan suatu alat kontrol suplai uap, kecepatan putar poros turbin dapat dijaga tetap konstan pada nilai tertentu tanpa dipengaruhi oleh bervariasinya beban. Jumlah uap yang mengalir akan selalu sesuai dengan beban yang dipikul oleh poros turbin. Semakin besar beban yang dipikul, maka uap bertambah besar, dan begitupun sebaliknya. Jika dapat dikatakan turbin akan mengkonsumsi uap sesuai dengan beban yang dipikul. Rumusan masalah. Masalah yang dirumuskan untuk diselesaikan dalam penelaahan yang akan dilakukan antara lain: 1. Apa kegunaan dari alat turbin uap? 2. Bagaimana sistem kerja turbin uap untuk menghasilkan energi listrik dan energi kinetik? Mengidentifikasi fungsi komponen-komponen pada turbin uap. Tujuan penelaahan. Berdasarkan judul yang dikemukakan, maka dapat dituliskan tujuan sebagai berikut. 1. Mengetahui atau mempelajari apa kegunaan alat turbin uap. 2. Mengetahui atau mempelajari bagaimana sistem kerja turbin uap. 3. Mengetahui apa fungsi dari komponen-komponen pada turbin uap. Tinjauan pustaka. Secara singkat, prinsip kerja turbin uap adalah sebagai berikut. Uap masuk ke dalam turbin melalui nozzle. Di dalam nozzle, energi panas dari uap dirubah menjadi energi kinetis dan uap mengalami pengembangan. Tekanan uap pada saat keluar dari nozzle lebih kecil daripada pada saat masuk ke dalam nozzle. Akan tetapi sebaliknya, kecepatan uap keluar nozzle lebih besar daripada saat masuk ke dalam nozzle. Uap yang memancar keluar dari nozzle diarahkan ke sudu-sudu turbin yang berbentuk lengkungan
dan dipasang di sekeliling roda turbin. Uap yang mengalir melalui celah-celah pada sudut turbin itu dibelokkan ke arah mengikuti lengkungan dari sudut turbin. Perubahan kecepatan uap ini menimbulkan gaya yang mendorong dan kemudian memutar roda dan poros turbin. Jika uap masih mempunyai kecepatan saat meninggalkan sudut turbin, berarti sebagian besar yang energi kinetis dari uap yang diambil oleh sudut-sudut turbin yang berjalan. Supaya energi kinetis yang tersisa saat meninggalkan sudut turbin dimanfaatkan, maka pada turbin dipasang lebih dari satu baris sudu gerak. Sebelum memasuki baris kedua sudu gerak, maka antara baris pertama dan baris kedua sudu gerak dipasang satu baris sudu tetap, guide blade, yang berguna untuk mengubah arah kecepatan uap supaya uap dapat masuk ke baris kedua sudu gerak dengan arah yang tepat. Kecepatan uap saat meninggalkan sudu gerak yang terakhir harus dapat dibuat sekecil mungkin agar kinetis yang tersedia dapat dimanfaatkan sebanyak mungkin. Dengan demikian efisiensi turbin menjadi lebih tinggi karena kehilangan energi relatif kecil. Klasifikasi turbin uap. Turbin uap dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kategori yang berbeda berdasarkan pada konstruksinya, prinsip kerjanya, dan menurut proses penurunan tekanan uap sebagai berikut. Klasifikasi turbin pada prinsip kerjanya. Turbin impuls. Turbin impuls atau turbin tahapan impuls adalah turbin sederhana bermotor satu atau banyak gabungan yang mempunyai sudu-sudu pada rotor. Sudu biasanya simetris dan tidak mempunyai sudu masuk dan sudu keluar. Turbin satu tahap. Turbin impuls gabungan kecepatan. Ciri-ciri dari turbin impuls antara lain proses pengembangan uap atau penurunan tekanan seluruhnya terjadi pada sudut diam atau nozzle. Akibat tekanan dalam turbin sama sehingga disebut dengan tekanan rata. 2. Turbin reaksi. Turbin reaksi mempunyai 3 tahap, yaitu masing-masing terdiri dari baris sudu tetap dan 2 baris sudu gerak. Sudu bergerak turbin reaksi dapat dibedakan dengan mudah dari sudu impuls karena tidak simetris, karena berfungsi sebagai nozzle. Bentuknya sama dengan sudu tetap walaupun arahnya lengkungannya berlawanan. Ciri-ciri turbin ini adalah penurunan tekanan uap sebagian terjadi di nozzle dan sudu gerak. Adanya perbedaan tekanan dalam turbin sehingga disebut tekanan bertingkat. Klasifikasi turbin uap berdasarkan pada tingkat penurunan tekanan dalam turbin uap. Turbin tunggal single stack dengan kecepatan satu tingkat atau lebih. Turbin ini cocok untuk daya kecil, misalnya penggerak, kompresor, blower, dan lain-lain. Turbin bertingkat, aksi dan reaksi. Di sini sudu-sudu turbin dibuat bertingkat. Biasanya cocok untuk daya besar. Pada turbin bertingkat terdapat deretan sudu 2 atau lebih, sehingga turbin tersebut terjadi distribusi kecepatan atau tekanan. Klasifikasi turbin berdasarkan proses penurunan tekanan uap. Turbin kondensasi. Tekanan keluar turbin kurang dari 1 atm dan dimasukkan ke dalam kompresor. Turbin tekanan lawan. Apabila tekanan sisi keluar masih besar dari 1 atm, sehingga masih dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan turbin lain. Turbin ekstraksi. Dalam turbin ini, sebagian uap dalam turbin diekstraksi untuk proses pemanasan lainnya, misalnya proses industri. Bagian-bagian turbin uap. Dari data yang didapatkan dari Blue Book dan menurut lampiran dari gambaran turbin Park SR 434450, maka bagian turbin dapat diuraikan sebagai berikut. 1. Casing adalah sebagai penutup bagian utama turbin. 2. Rotor adalah bagian turbin yang berputar yang terdiri dari poros sudu turbin atau deretan sudu, yaitu stationary blade dan moving blade. Untuk turbin bertekanan tinggi atau tekanan besar atau ukuran besar,
Khususnya untuk turbin jenis reaksi, maka motor ini perlu di balance untuk mengimbangi gaya reaksi yang timbul secara aksial terhadap poros. 3. Bearing pendenster adalah merupakan kedudukan dari poros rotor. 4. Journal bearing adalah turbin part yang berfungsi untuk menahan gaya radial atau gaya tegak lurus rotor. 5. Thrust bearing adalah turbin part yang berfungsi untuk menahan atau untuk menerima gaya aksial atau gaya sejajar terhadap poros yang merupakan gerakan maju mundurnya poros rotor. 6. Main oli pump berfungsi untuk memompakan oli dari tangki untuk disalurkan pada bagian-bagian yang berfungsi pada turbin, di mana fungsi dari loop oil adalah sebagai perumas pada bagian-bagian yang berputar, sebagai pendingin oil cooler yang telah panas dan memasukkan ke bagian turbin dan akan menekan terdorong keluar secara sirkular, sebagai pelapis oil film pada bagian turbin yang bergerak secara rotary, sebagai pembersih oil cleaner, di mana oli yang telah kotor sebagai akibat dari benda-benda yang berputar dari turbin akan terdorong keluar secara sirkular oleh oli yang masuk. Gland packing sebagai penyekat untuk menahan kebocoran, baik kebocoran uap maupun kebocoran oli. Labyrinth ring mempunyai fungsi yang sama dengan gland packing. Impulse stack adalah sudu turbin tingkat pertama yang mempunyai sudu sebanyak 116 buah. 10. Stationary blade adalah sudu-sudu yang berfungsi untuk menerima dan mengarahkan steam yang masuk. 11. Moving blade adalah sejumlah sudu-sudu yang berfungsi menerima dan mengubah arah steam menjadi energi kinetik yang akan memutar generator. 12. Control valve adalah merupakan katup yang berfungsi untuk mengatur steam yang masuk ke dalam turbin sesuai dengan jumlah steam yang diperlukan. 13. Stop valve adalah merupakan katup yang berfungsi untuk menyalurkan atau menghentikan aliran steam yang menuju turbin. 14. Reducing gear adalah suatu bagian dari turbin yang biasanya dipasang pada turbin-turbin dengan kapasitas yang berfungsi untuk menurunkan poros rotor dari 5.500 rpm menjadi 1.500 rpm. Bagian-bagian dari reducing gear adalah gear casing adalah merupakan penutup gearbox dari bagian-bagian dalam reducing gear. Pinion high speed gear adalah roda gigi dengan tipe helikal yang putarannya merupakan putaran dari shaft rotor turbin uap. Gear wheel low speed gear merupakan gigi tipe helikal yang putarannya akan mengurangi putaran dari shaft rotor turbin yang yaitu dari 5.500 menjadi 1.500 rpm. Pinion bearing yaitu bantalan yang berfungsi untuk menerima gaya tegak lurus dari pinion gear. Wheel bearing yaitu bantalan yang berfungsi menerima atau menahan gaya radial dari shaft gear. Wheel holding ring adalah ring penahan dari wheel bearing terhadap gaya radial atau tegak lurus shaft gear wheel. Wheel thrusting bearing merupakan bantalan yang berfungsi menahan atau menerima gaya sejajar dari poros gear wheel, gaya aksial yang merupakan gerak maju mundur poros. Kesimpulan, turbin uap adalah salah satu komponen dasar dalam pembangkit listrik tenaga uap, di mana komponen utama dari sistem tersebut yaitu kettle, kondensor, pompa air kettle, dan turbin uap itu sendiri. Uap yang berfungsi sebagai fluida kerja dihasilkan oleh kettle uap, yaitu suatu alat yang berfungsi untuk mengubah air menjadi uap. Secara singkat, prinsip kerja turbin uap adalah sebagai berikut. Uap masuk ke dalam turbin nozzle, ke dalam turbin melalui nozzle. Di dalam nozzle, energi panas dari uap dirubah menjadi energi kinetis dan uap mengalami pengembangan. Tekanan uap pada saat keluar dari nozzle lebih kecil daripada saat masuk ke dalam nozzle. Akan tetapi, sebaliknya kecepatan uap keluar nozzle lebih besar daripada saat masuk ke dalam nozzle. Uap yang memancar keluar dari nozzle diarahkan ke dalam sudu-sudu turbin yang berbentuk lengkungan dan dipasang di sekeliling roda turbin.
Uap yang mengalir melalui celah-celah antara sudut turbin itu dibelokkan ke arah mengikuti lengkungan dari sudut turbin. Perubahan kecepatan uap ini menimbulkan gaya yang mendorong dan kemudian memutar roda dan poros turbin. Sekian presentasi jurnal dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Apabila topik walidaya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.